Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim tasliman katsiran katsira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa sallim tasliman katsiran katsira. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin adada khalqihi ta'ala wa rida nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, setinggi-tinggi syukur ya, kehadirat Allah dapat berjumpa lagi dalam tazkirah ringkas maghrib di Masjid Manggis Madang ya. Tajuk surutan diambil pada khutbah Jumat sebenarnya ini. Hadis yang dikemukakan dalam khutbah Jumat sebelum yang lepas ini, 2 Jumat yang lalu. Hadis ini diangkat untuk bahan muhasabah. Tajuk khutbah Jumat sentiasa bermuhasabah. Di awal tahun, di penghujung tahun, di setiap peralihan zaman kita perlu muhasabah, sama ada di tahun Masehi, demikian juga di tahun Islam, tahun Hijrah ya. Hadis ini hadis riwayat Imam Tirmizi, boleh dirujuk teks khutbah Jumat ya, insyaallah. Daripada Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, berpesan, al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut wal ajiz man atba'a nafsahu hawa wa tamanna 'ala Allah. Dalam hadis ini manusia 2 golongan. Selalu macam itu ya, dalam Quran selalu ada pembagian manusia. Tadi Imam membaca surat Al-Asr, ada 2 pembagian dalam surat Al-Asr. Satu yang rugi, wal asri innal insana lafi khusr, orang yang rugi. Berarti satu lagi yang tak rugi, tapi dia tak sebut yang rugi saja. Kemudian yang tak rugi disebut sifat-sifatnya. Di sini antara al-kayyis, orang yang berakal. Manusia ini ada yang berakal. Nanti akan kita lihat sifat-sifatnya apa. Yang kedua, al-ajiz, yang lemah. Patutnya yang berakal lawannya yang tak berakal. Ternyata dalam hadis yang berakal itu lawannya yang lemah. Artinya orang yang tidak menggunakan akalnya. Berarti yang berakal orang kuat. Kekuatan terdapat dalam menggunakan akal. Kita lihat terjemahan ringkas. Insan yang berakal, yang bergiat melakukan muhasabah. Inilah maka dibuat tajuk khutbah Jumat 2 minggu lalu, sentiasa bermuhasabah. Apa makna muhasabah ini? Tahun 2021 sudah berakhir. Patutnya kita memikirkan dalam tahun 2021, apa kelemahan saya? Apa kekurangan saya? Apa target yang belum tercapai? Sasaran yang belum dapat direalisasikan. Dan macam mana nak mencapai sasaran dan target pada tahun 2022? Itu maksud di sini. Muhasabah, patutnya kita berpikir. Kata ulama, patutnya kita ambil pen, ambil kertas, kita tulis benda-benda yang belum dapat
dicapai dalam tahun 2021. Dalam perancangan kita sebelum masuk 2021, di awal Januari ataupun di akhir Desember setahun yang lalu, saya nak buat apa tahun ini? Patutnya begitu. Memang gagasan ini ada dalam karya ulama. Katanya orang yang mau maju, dia kena ada catatan. Orang yang mau maju meningkat karena ada catatan. Tidak mungkin kita 2021 2022 sama saja, tidak berubah, tidak ada peningkatan. Tidak mungkin. Orang yang berakal, dia kena berusaha untuk macam mana meningkatkan ibadat, meningkatkan ilmu, meningkatkan keimanan, meningkatkan keyakinan, meningkatkan rasa takut kepada Allah, meningkatkan cinta Allah, meningkatkan cinta masjid, cinta ibadat, cinta tahajud. Itu maksudnya di sini. Orang yang berakal bergiat melakukan muhasabah. Muhasabah itu mengesan kelemahan dan kekurangan kita. Kalau dia tak boleh mengesan, macam mana caranya? Tanya orang yang tahu. Itu perlunya ada pembimbing rohani yang dikatakan dalam karya-karya ulama, mursyid namanya. Sepatutnya ada pembimbing rohani yang tempat kita berguru, tempat kita bertanya, tempat kita curhat. Kalau ada masalah, kasih tahu sama dia. Seperti kita kalau ada masalah kesehatan, pergi jumpa dokter di hospital, ceritakan apa masalah. Nanti dokter tahu apa nak buat. Begitu juga dengan kehidupan rohani, kehidupan keagamaan. Muhasabah artinya mengesan, mengenal kelemahan dan kekurangan diri untuk memperbaiki. Bergiat melakukan muhasabah, malah giat beramal bagi era sesudah mati katanya. Orang yang berakal selalu ingat mati. Kalau mati tak ingat berarti akalnya rusak tuh. Kalau mati tak ingat atau tak siap-siap nak mati, berarti tidak betul cara hidupnya. Kenapa tak ingat nak mati? Karena dia selalu dirintangi oleh benda-benda yang merintang dalam hidup ini. Hidupnya terintang, hidupnya terlalai, baru tak ingat nak mati. Kenapa tak ingat nak mati? Tak buka Quran. Kalau dibuka Quran, hampir tiap halaman ada cerita tentang mati, cerita tentang hari kiamat, cerita padang mahsyar. Kenapa tak ingat nak mati? Quran tak ada di hati. Quran tak ada di hati. Kalau Quran ada di hati, mesti ingat mati. Mesti ingat mati. Dalam Fatihah saja disebut Malik Yaumiddin, hari pembalasan, hari kiamat. Di halaman Alif Lam Mim ada wabil akhirati hum yuqinun, akhirat. Jadi orang bijak selalu mengesan, mengetahui kelemahan dirinya, sama ada melalui pembimbing rohani orang yang alim atau melalui sahabat yang berilmu, yang setia, yang jujur. Boleh berunding dengan dia. Bimbing saya. Dulu ada kawan ya, ada kawan orang Brunei ini. Masa itu seketika dulu Amba pernah berulang Brunei Malaysia tiap minggu. Di sini 3 hari, di sana 4 hari. Jadi time di Malaysia datang mesejnya, mesej kawan dari Brunei, jemaah masjid. Apa dia cakap? Ustaz, tadi malam saya kena kencing iblis telinga saya. Tadi malam iblis tekameh di telingaku katanya. Kalau orang biasa dengar hadis dia tahu maksudnya itu. Tapi kalau orang tidak tahu hadis, dia tidak tahu apa maksudnya ini. Maksudnya apa? Dia risau, dia sedih, dia absen sholat berjamaah, dia absen tahajud. Iblis kerjanya di malam hari, kerja iblis
supaya orang itu jangan bangun tahajud. Nomor satu tuh, kalau dia orang tuh tak tahajud berarti dah jadi mangsa iblis. Yang kedua, jangan pergi ke masjid. Iblis menghalang orang untuk sholat tahajud. Iblis menghalang orang untuk sholat berjamaah di masjid. Kalau dua-dua tak ada, dapatlah sama iblis. Tekamailah iblis di telinganya. Subhanallah. Itu mesejnya, Ustaz doakan saya ya. Tadi malam setan terkencing, tekameh di telinga saya. Mudah-mudahan besok malam tidak lagi. Itu mesejnya. Mengadu dia. Mengadu. Subhanallah. Subhanallah. Jadi insan yang berakal ada dua sifatnya di sini. Satu, selalu bermuhasabah, mengesan kelemahan dan kekurangan dirinya. Yang kedua, beramal untuk era sesudah mati. Hidup ini tidak lama. Hidup ini sekejap lagi, apalagi yang sudah di atas 50, 60. Tidak lama lagi tidur di rumah tuh. Lebih lama lagi dalam kubur nanti. Kalau itu tidak difikirkan, kalau era hidup di alam barzah, di alam kubur tidak difikirkan, pasti susah nanti kehidupannya. Pasti susah. Ada cerita seorang ketua negara zaman dulu. Khalifah kerajaan Bani Umayyah, namanya Sulaiman bin Abdul Malik. Terkenal, sejarahnya ini terkenal. Seorang khalifah menjumpai ulama. Khalifah ini istananya di Damsyik, Syria. Dia nak pergi umroh, lalu singgah di Madinah, bermalam di sana kira-kira 3 malam. Nak berjumpa dengan tokoh-tokoh senior di Madinah, nak berjumpa dengan ulama-ulama yang berjumpa dengan sahabat tabi'in. Sampai di Madinah, dia tanya penduduk Madinah, adakah di sini tokoh yang disegani, yang tempat orang merujuk kalau ada masalah? Saya ingin curhat, kata khalifah. Kata orang Madinah, ada di sana seorang alim namanya Abu Hazim Al-A'raj, ulama terkenal, ulama terkemuka yang hidup di Madinah, yang berjumpa dengan sahabat, tak berjumpa dengan Rasulullah. Kalau cari di internet mesti banyak Abu Hazim Al-A'raj. Nama betul Salamah bin Dinar. Yang jelas khalifah tadi ingin curhat. Dicakap sama penduduk, coba panggil orang alim itu, cakap saya mau berunding dengan dia. Dipanggillah. Bila sudah berada di majelis khalifah, pertanyaannya satu saja, berkenaan dengan hadis ini. Apa pertanyaannya? Malana nakrah al-maut ya Aba Hazim. Malana nakrah al-maut ya Aba Hazim. Kira-kira 5 patah perkataan. Khalifah tak mungkin cakap panjang kan? Cakapnya pendek tapi berisi. Apa maksudnya? Ya Abu Hazim, kenapalah saya tak siap nak mati, masih takut nak mati itu, tak ready lagi nak mati. Saya rasa kebanyakan orang ini begitu juga. Kalau ditanya satu-satu katanya, siap nak mati kak? Tentu tak siap. Kenapa tak siap? Padahal mati itu kekasih berjumpa dengan kekasih. Mati itu dalam bahasa Melayu berpulang ke rahmatullah. Kenapa takut? Berarti ada yang tak betul. Telah berpulang ke rahmatullah katanya. Intaqala ila rahmatillah bahasa Arabnya. Bukan mati saja ya. Si anu sudah mati tak. Islam ini cantik ya. Telah berpulang ke rahmatullah. Lalu bila ditanya oleh khalifah, orang alim tadi, kenapa saya takut nak mati? Dan orang ini rata-rata takut nak mati, ni tak siap nak mati. Jawabannya, li'annakum amartum dunyakum wa kharrabtum akhiratakum fatakrahuna an tantakilu minal imran ilal kharab.
Kamu takut mati karena kamu belum bangun alam kubur lagi. Kubur masih terbiar, belum dibina, belum dihias. Dia khalifah, istananya banyak. Di sini istana. Istana dibangun, kubur tidak dibangun. Tentulah takut beralih dari negeri, dari tempat yang sudah dibangun dengan lengkap menuju tempat yang sempit, yang gelap. Tentu risau, wajar saja kata Abu Hazim. Itulah dia. Orang tuh kalau dia baca Quran, sembahyangnya kemas, sembahyang berjamaahnya, sembahyang sunat, sembahyang tahajudnya, zikirnya, benda yang sia-sia dijauhi. Tidak perlu takut mati. Tak silap cerita Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim sebelum dia dicabut nyawanya selalu berjumpa dengan malaikat maut Israel. Banyak ceritanya. Selalu bertamu ke tempat Nabi Ibrahim. Ada buku dulu banyak jual di kedai, tajuknya Liku-liku Perjalanan ke Alam Barzakh. Dulu banyak jual di kedai. Di sana ada ceritanya ini. Cerita Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim selalu didatangi oleh Israel. Terakhir dia datang, ditanya, apa kabar? Oke katanya. Ini bukan melawat lagi nih. Ini nak menjalankan tugas. Bukan lagi melawat. Arahan sudah diterima. Khalilullah, kekasih Allah mesti dicabut nyawanya. Time itu juga. Apa kata Nabi Ibrahim? Relakah kekasih mencabut roh kekasihnya? Sampai hatikah kekasihnya, ini Allah, mencabut roh kekasihnya Nabi Ibrahim? Di interview dulu malaikat maut. Mungkinkah kekasih mencabut roh kekasihnya? Sampai hatikah? Lalu tidak berani cabut. Tidak berani cabut nyawa. Malaikat maut menanya Allah, ya Allah, kekasihmu belum rela rohnya dicabut. Dia tanya saya, relakah kekasih mencabut roh kekasihnya? Tegakah? Sampai hatikah? Kemudian Allah berfirman kepada malaikat maut, cakap sama Ibrahim itu, bukankah kekasih ingin cepat berjumpa dengan kekasihnya? Lalu malaikat maut jumpa Nabi Ibrahim. Pesan dari Allah katanya, seorang kekasih mesti ingin cepat jumpa dengan kekasihnya. Wah, benar katanya. Sekarang cabutlah. Itu cerita Nabi Ibrahim. Subhanallah. Subhanallah. Cerita khalifah tadi, kenapa orang itu takut nak mati? Kata ulama kenamaan Abu Hazim Al-A'raj, karena orang itu belum mempersiapkan alam kuburnya, belum menghias alam kuburnya. Subhanallah. Dia yang akan menyiksa dalam kuburnya dosa. Dosa itu yang akan menyiksa dalam kubur. Dosa juga akan yang menyusahkan orang itu masa nak mati. Dosa yang menghalang orang itu datang ke masjid, dosa yang menghalang orang itu tahajud, akan menyebabkannya susah nak mati. Alam kuburnya mesti susah. Jadi menghias alam kubur macam mana? Tingkatkan ketaatan, baca Quran. Kalau orang itu baca Quran, Quran akan menemaninya dalam kubur. Quran akan menemaninya di padang mahsyar. Quran akan menuntunnya, membimbingnya dalam kehidupan ini. Sepatutnya begitu ya. Sepatutnya begitu. Lalu tanda orang itu berakal dalam hadis ini, pertama bermuhasabah, yang kedua beramal untuk menghadapi era alam barzakh. Siap membangun kubur, menghias kubur. Subhanallah. Subhanallah.
amal ibadat yang paling hebat pengaruhnya dalam membina alam kubur adalah menambah ilmu. Rajin belajar. Dulu kan sudah pernah cerita orang yang kerjanya penggali kubur. Kerjanya penggali kubur, hafar bahasa Arabnya. Kerjanya penggali kubur sampai umur 40 lebih, dekat 50. Lalu satu hari itu waktu dia nak memasukkan jenazah ke liang lahat, tiba-tiba jenazah tadi diambil alih oleh malaikat. Kuburnya luas, kuburnya terang, kuburnya wangi. Tidak pernah dia melihat seperti itu. Dah lebih 40 tahun kerja di kubur, di tanah pekuburan, tidak pernah jumpa orang seperti itu. Lalu dia pingsan. Ini ada ceramahnya, ada tulisannya, ada ceritanya. Orang tadi pingsan, rebah. Ditanya oleh keluarga yang mati tadi, kenapa? Kamu tak nampak, katanya. Tadi ada malaikat mengambil alih rohnya. Kuburnya indah, luas, terang, wangi. Kuburnya menjadi taman surga. Tak pernah saya alami seperti itu. Orang tak percaya karena orang tak lihat. Dia nampak, orang lain tak nampak. Itu kuasa Allah ya. Itu kali pertama. Kali kedua datang lagi jenazah, sama juga ceritanya. Kuburnya tiba-tiba jadi taman surga. Raudatun min riyadil jannah. Ada doanya tuh ya. Allahumma ja'al qabrana raudatun min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kubur kami ini taman surga. Ada doanya tuh ya. Kadang imam ada juga baca Allahumma ja'al qabrana raudatan min riyadil jannah. Kali kedua terjadi sama dengan yang pertama. Kemudian kali kedua ditanyanya ibu orang yang mati ini. Ditanyanya, kita ini aja anak kita kayak meninggal tuh. Iya katanya. Kenapa? Yang pertama saat itu kuburnya taman surga, ini juga taman surga. Saya nak tahu apa kelebihannya. Kata ibu, yang pertama itu meninggal waktu belajar, waktu menuntut ilmu, menambah ilmu. Subhanallah. Orang yang meninggal waktu belajar mulia di sisi Allah. Karena setiap kali dia belajar, dosanya hanyut, dosanya hanyut, dosa hanyut. Di mana ada majelis ilmu, di kelas kah, di masjid kah, di mana, di surau, di pejabat, sebaik saja majelis ilmu berakhir, Allah mengumumkan, mengisytiharkan, kumu maghfuran lakum qad buddilat sayyiatikum hasanat. Berpisahlah, dosa kamu sudah ampun, sudah dipadam, kejahatan kamu sudah ditukar dengan kebaikan. Subhanallah. Jadi kata si ibu, yang pertama tadi meninggal waktu belajar. Yang kedua membelanjai saudaranya mengaji. Dia tak belajar tapi dia cari duit. Belajar kan perlu duit. Dia yang biayai. Bila terjadi seperti itu, dia pun tinggalkan tanah pekuburan, dia cari guru. Belajar. Dia belajar start dari, kalau orang belajar Iqra, start dari Iqra 1. Belajar. Gurunya tercengang, Mbah. Kamu sudah usia senja baru mau belajar. Selama ini kamu di mana? Iya tah, katanya, selama ini saya tak ingat nak mati. Sehinggalah saya terjumpa dua kisah yang unik. Kisah orang yang belajar dengan orang yang sponsor orang belajar itu, maka saya mau belajar. Lebih 40 ke 50 tahun umurnya baru belajar, akhirnya jadi orang alim. Akhirnya jadi orang alim ternama, dan anak cucunya orang-orang alim belaka. Subhanallah. Jadi amal yang paling hebat untuk membina alam kubur, belajar. Belajar. Itu maka di Kupu SB sudah banyak tahun ada
activity kelas untuk orang awam ya, talaki kitab turas. Mungkin bulan Januari atau Februari kan terbuka untuk orang umum ya, orang awam. Belajar berkitab pakai kitab turas. Baik. Sebaliknya justru si lemah, orang lemah, lawan kepada yang berakal tadi, hanya menuruti kehendak nafsu tanpa kawalan, dalam masa itu, pada itu mengharapkan keampunan Allah dan jannah. Orang yang lemah, kata ini hadis Nabi ya, dia membetulkan nafsu. Nafsu tidak dididik untuk salat, nafsu tidak dididik untuk Quran, nafsu tidak dididik cinta masjid, cinta ilmu, cinta orang saleh. Seminggu tak ke masjid tidak masalah, sebulan, 2 bulan, 3 bulan tidak ada masalah sama dia. Hidup dalam membetulkan hawa nafsu, itu katanya si lemah. Kita lihat sedikit ulasannya di sini. Apa katanya? Manusia mukmin yang berakal, al-qayyis bahasa Arabnya ya, melihat sesuatu dengan pikiran yang bernas dan melihat penyudahan segala sesuatu. Dia lihat umur saya berapa lagi tinggal. Dia nampak. Melihat penyudahannya. Insan yang giat melakukan muhasabah diri, mengekang kehendak nafsu sehingga nafsunya akur dengan perbuatan taat. Artinya nafsunya nafsul mutmainnah. Nafsu yang mau pergi masjid itu nafsul mutmainnah namanya ya. Nafsu yang suka berbuat taat. Lalu ia bergiat merebut kejayaan dalam era alam barzah dan kemaslahatan dalam negeri pembalasan. Insan yang bijak ini memiliki pandangan jauh ke hadapan, tidak terpukau dengan fata morgana keduniaan. Kebanyakan manusia tertipu dengan fata morgana yang tak ada hakikatnya, bayangan saja. Orang yang bijak mengatakan hidup ini ibarat mimpi dalam tidur, katanya. Dunia ini bukan hakikat, ibarat orang tidur dia memimpi, itulah dunia ini. Bila dia mati, rupanya perlu masjid, rupanya perlu Al-Quran, rupanya perlu ilmu. Selama hidup tak fikir. Ulama mengatakan hidup dunia ini seperti orang mimpi dalam tidur. Mimpi macam-macam nampak dalam mimpi. Bila terbangun tidak ada. Begitu juga dunia ini. Bila mati nanti, kereta yang tidak dibawa ke masjid itu bermasalah sebenarnya. Banyak kereta di rumah, tapi tak satu yang dibawa pergi sembahyang subuh. Rumah yang besar, yang mewah, yang banyak biliknya, cukup kelengkapannya, tapi tak ada Quran dalam, tak ada tahajud di dalam, tak ada salat sunat di dalam. Dalam hadis dikatakan ya, orang yang rumahnya tidak ada Quran, tidak ada zikir, itu statusnya seperti manusia yang mati. Status rumah tuh, rumah yang tak ada ketaatan di dalam, tidak ada tahajud, tidak ada zikir, tidak ada, kelalaian saja. Itu katanya ibarat insan yang tak bernyawa. Sama juga dengan orang yang tidak berzikir, disebut dalam hadis, orang yang tidak berzikir seperti bangkai. Rumah yang tidak diisi dengan zikir seperti bangkai. Dalam hadis saya mengatakan, baik, insan si lemah atau si cuai yang hidup dikendalikan nafsu yang jahat tanpa membendung diri dari kejahatan. Dalam pada itu tidak menyesali kesilapannya. Tidak menyesal dia. Berlalu 24 jam Quran tak dipegang, dia okey je. Padahal masalah besar. Bila Quran tak dipegang, masalah tu. Bila Quran tidak diambil berat, orang tu kesnya berat pada sisi Allah.
Bila Quran tidak diambil berat, kes orang itu berat. Coba baca di awal Alif Lam Mim. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitabullah, yakini kan penuh, kitab panduan, hudan itu panduan. Hudan lil muttaqin, kitab panduan. Kitab panduan tidak diambil berat, berarti hidupnya meraba-raba. Hidupnya tak tentu arah. Hidup tak tentu arah. Subhanallah. 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 Dia tidak menyesali kesilapannya, malah masih mengharapkan kemaafan Allah dalam kehidupan yang bergelimang dosa. Inilah insan yang lemah yang dikalahkan oleh nafsunya sendiri. Boleh olahraga, boleh berjogging, boleh exercise, boleh main golf, boleh main bola, tak boleh berjalan ke masjid. Masjid dekat, azan dengar, yang dekat jadi jauh, yang jauh jadi dekat. La ilaha illallah. Ini sebenarnya syarahan hadis yang diangkat dalam khutbah Jumat itu ya, merangsang kita untuk bermuhasabah. Subhanallah. Subhanallah. Mukmin bijak berakal dijadikan lawannya si lemah yang tak bermaya. Dalam hadis, mukmin yang bijak lawannya si lemah. Lemahlah, badan sehat, kereta sesuka hati memilih, jalan terang, jalan lapang, masjid dekat, tapi tak boleh drive, tak boleh. Yang lain diaga, restoran diaga, pejabat tuan andangnya lah ya, bank diaga, tamu diaga. Kalau dulu time boleh ke luar negeri, kemana dijelajahnya dunia ini. Masjid tidak. Masjid yang dekat tidak didatangi, yang jauh dekat bagi dia. Ini bermaksud bahwa insan yang bijak adalah insan yang kuat. Sebaliknya insan yang lemah dikatakan si dungu ya. Betapa tidak, dalam kehidupan ini lemah. Si lemah ini berselimut dosa siang malam, malah masih mendambakan jannah tanpa beristighfar kepada Allah. Ini kata-kata Imam Hasan Basri. Kita tambahkan kepada hadis tadi, kata Imam Hasan Basri apa? Orang tuh kalau dia sudah bermuhasabah dalam hidup ini, selalu beristighfar, merujuk kelemahannya, menangis di hadapan Allah, nanti di akhirat tidak akan ditanya lagi. Tapi kalau dia tidak bermuhasabah, tiba-tiba dia mati, wah, ditanya setiap kali azan berkumandang, kamu di mana katanya. Ditanya nanti di sana secara terperinci. Ini ada doa di sini ya. Doa diambil pada doa Nabi Yusuf, doa husnul khatimah. Ayat 101 surah Yusuf. Rabbi fatiras samawati wal ard. Ya Allah, Engkaulah yang menciptakan langit dan bumi. Ini namanya bertawassul, namanya mengharap belas kasihan Allah. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Engkaulah yang melindungi aku ya Allah. Orang beriman mesti merasa dirinya dilindungi Allah. Allah jaga dia. Kalau dia tidak merasa dijaga Allah, berarti tak betul, imannya tak betul. Anta waliyyi, dikaulah pelindungku. Macam mana Allah melindungi orang itu? Dikasihnya malaikat. Malaikat suruh dia tidur jam 9, 9.30, jam 10 paling lambat. Orang yang tidak dilindungi dikasih musuh sama dia. Jam 9 tak tidur, 10 tak tidur, 11 tak tidur, 12 tak tidur, kadang jam 1 tak tidur lagi. Musuh yang kontrol. Kalau orang yang dilindungi Allah, malaikat yang kontrol. Tengok doa ini ya. Dikaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Bila orang itu masa hidupnya dikontrol, dijaga oleh malaikat, dalam kubur nanti dijaga malaikat. Masa nak meninggal diawasi malaikat, ditolong malaikat, disenangkan malaikat.
dimudahkan malaikat baginya proses mati. Dalam kubur dijaga malaikat, insya Allah dijaga malaikat. Dikaulah pelindungku di dunia dan di akhirat, matikanlah aku sebagai muslim yang betul. Ini doa husnul khatimah ya, tawaffani musliman. Malah masukkanlah aku dalam golongan para salihin. Lebih daripada husnul khatimah lagi, kita mau meninggal dalam ketaatan, dalam mengingati Allah, dan bila sudah meninggal maunya kita join dengan ruh orang-orang yang saleh. Community kita di alam ruh bersama aulia Allah, bersama ulama, bersama salihin, bersama kekasih Allah. Ini maksudnya. Sangat cantik sekali ya, untuk mengingatkan kita tentang kematian, mengingatkan kita bahwa kita itu dijaga Allah. Anta wali fid dunya wal akhirah. Orang beriman mesti merasa dirinya dijaga Allah, dijaga dengan iman, dijaga dengan ilmu. Allah kasih dia ilmu, Allah kasih dia iman, Allah kasih dia keyakinan. Subuh datang ke masjid, dia yakin, dia nampak benda itu. Orang yang datang sembahyang berjamaah subuh di rumah Allah akan diberi nilai seperti sembahyang satu malam tak tidur. Nilainya, dia tidur 5 jam, 6 jam, 7 jam, tapi tidurnya dinilai seperti dia membaca Quran, seperti dia bersolat, seperti dia berqiyamul lail. Subhanallah. Berada di masjid, duduk di masjid dengan cinta Allah, dengan cinta masjid, dengan cinta ilmu, malaikat mendoakannya. Ya Allah, ampun dosa orang ini. Ya Allah, terima taubatnya. Ya Allah, beri dia limpah rahmat kurniamu. 3 ya, keampunan, taubat dan rahmat. Doa malaikat bagi orang yang duduk di masjid dengan ilmu. Subhanallah. Kalau dia selalu datang, tiba-tiba ada halangannya dia tak datang, kedatangannya diambil penuh. Subhanallah. Itulah kekasih Allah. Kalau orang yang kadang-kadang tak datang, kadang datang, time datang diambil, time tak datang tak diambil. Orang yang istiqomah, kedatangannya istiqomah, walaupun dia tak datang tetap dikira datang. Dia sakit, dia ada hal, dia sudah diuzur di penghujung usia, mudah-mudahan tidak uzur ya. Jadi doa kita yang paling bijak, ya Allah, saya ingin meninggal, di hari saya meninggal saya masih berjalan ke rumahmu sehat. Jangan tak minta, Allah akan kasih. Jangan tak diminta. Kalau tak diminta mungkin dia meninggal dah masuk 2 bulan dari pas, kemudian entah berapa lama di JPMC, kadang ke luar negeri lagi. Minta kepada Allah, ya Allah, saya ingin meninggal, di hari saya meninggal saya masih melangkah ke rumahmu untuk memenuhi panggilan azan, ya Allah. Ya Allah, saya ingin meninggal, di hari saya meninggal saya masih baca Quran, ya Allah. Artinya badannya sehat. Begitu seharusnya kita berdoa. Ya Allah, di hari saya meninggal saya masih tahajud, ya Allah. Begitu cara meminta kepada Allah untuk mencapai husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah beri rahmat ya. Kita baca doa ini sama-sama 3 kali. Allah Rabbi fatiras samawati wal ard, anta waliyyi fid dunya wal akhirah, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Rabbi fatiras samawati wal ard, anta waliyyi fid dunya wal akhirah, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Rabbi fatiras samawati wal ard, anta waliyyi fid dunya wal akhirah, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Allahumma hafaz sultana wa iyana wal muslimin. Allahumma hafaz sultana wa iyana wal muslimin. Allahumma hafaz sultana wa iyana wal muslimin wan nas ajma'in. Allahumma hafazna min kulli su'. Allahumma hafazna min kulli makruh fil hali wal ma'al ya mujibas sa'ilin ya akramal akramin. Uktub lana kullal khair biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.